Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, eh, Perkenalkan, anggota kami yang pertama itu ada Sanatana Dharma dengan NIM 211051113. Kemudian saya sendiri Yunusya Ramadan dengan akhiran NIM 015. Kemudian Salsabila Fauzia dengan NIM akhiran 016. Kemudian Raisya Bianca dengan akhiran NIM 077. Dan Regina dengan akhiran NIM 010. Di sini kami akan mempresentasikan sistem kebutuhan perangkat lunak yang telah kelompok kami susun dalam rangka penyelesaian tugas UTS semester ganjil. Next. Untuk materi pertama, pendahuluan akan dibacakan oleh Sanatana Dharma. Untuk Sanatana Dharma, dipersilahkan untuk memaparkan materi. Ya, terima kasih kepada Mas Ajim. Oke, lanjut saja kita untuk mempersingkat waktu. Saya akan membahas tentang materi yang pertama, yaitu pendahuluan. Oke, dari pendahuluan ini ada beberapa poin. Salah satunya yaitu tujuan penulisan dokumen. Tujuan penulisan dokumen dibagi menjadi tiga. Itu yang pertama ada definisi kebutuhan. Definisi kebutuhan sendiri yaitu yang dimaksud dengan definisi kebutuhan perangkat lunak, baik itu kebutuhan antarmuka eksternal maupun internal. Antar eksternal itu seperti antar sistem dan perangkat keras, perangkat lunak, dan juga user. Maupun internal itu seperti performance, kemampuan perangkat lunak dari segi kecepatan, memori, dan keakuratan. Lalu selanjutnya ada penjelasan fungsi. Salah satu tujuan penulisan dokumen SKPL ini yaitu menjelaskan fungsi-fungsi dari atribut-atribut yang ada pada sistem dan juga memaparkan fungsi-fungsi yang ada pada atribut yang ada di sistem. Lalu yang ketiga, salah satu tujuan penulisan dokumen SKPL itu juga merupakan menjelaskan tentang definisi batasan. Selain mendefinisikan kebutuhan sistem untuk bekerja, SKPL juga mendefinisikan batasan-batasan yang meliputi batasan perancangan perangkat lunak, batasan karakteristik program, dan juga asumsi dan ketergantungan perangkat lunak. Yang selanjutnya, yaitu adalah menargetkan audiens dan pembaca. Ada beberapa audiens dan pembaca yang ditargetkan dalam SKPL kali ini. Yang pertama itu adalah dosen. Dosen adalah selaku orang yang memberikan tugas. Maka dosen dapat menilai sejauh mana mahasiswa memahami materi yang diberikan. Yang kedua adalah klien. Klien merupakan orang yang memiliki kebutuhan dalam perancangan perangkat lunak. Maka dari itu, klien mendapatkan penjelasan tentang kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan, baik itu teknologi yang digunakan maupun sistem operasi. Yang ketiga, yaitu ada developer. Selaku orang yang membangun perangkat lunak, maka dari dokumen ini akan berguna untuk memberikan gambaran bagaimana proses perangkat lunak yang akan dibuat dan juga jalur dari data perangkat lunak ke developer. Yang selanjutnya yaitu adalah batasan-batasan produk. Batasan-batasan produk ini meliputi setiap akun hanya dapat mengisi angket yang sama satu kali. Yang kedua, poin yang dialokasikan untuk sekali pengisian angket hanya berkisar 10 sampai 20 poin. Yang ketiga, akun hanya dapat login ketika alamat email telah diverifikasi. Yang keempat, akun tidak dapat mengisi angket yang dibuat sendiri. Yang kelima, angket yang sudah diterbitkan tidak dapat diedit kembali. Lalu ada definisi dari istilah di sini, ada beberapa definisi dari istilah yang akan dipakai dalam dokumen SKPL kali ini, yaitu ada SRS, Software Requirements Specific atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang merupakan dokumen penting yang digunakan oleh berbagai kelompok untuk tujuan komunikasi oleh pelanggan untuk mengetahui apa yang diharapkan oleh pengembang perangkat lunak, untuk mengetahui apa yang harus dibangun dan bagaimana caranya oleh kelompok uji untuk menguji dan mengevaluasi sistem. Yang kedua ada framework.
yaitu struktur nyata atau konseptual, dimaksud untuk melayani sebagai dukungan dan atau panduan untuk membangun sesuatu yang memperluas struktur menjadi sesuatu yang berguna. Yang ketiga ada kuesioner, adalah serangkaian pertanyaan yang diajukan pada individu untuk mendapatkan statistik yang berguna, informasi tentang topik yang diberikan. Referensi yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Baik, yang terakhir adalah aturan penomoran. Aturan penomoran dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Penamaannya bisa dilihat sebagai berikut, dan deskripsinya juga bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Mas Ajib. Baik, terima kasih pemaparannya, Sanatana Dharma. Untuk sebab selanjutnya, yaitu deskripsi keseluruhan, akan dipaparkan oleh Regina. Silahkan untuk Regina, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Gimnastiar. Saya Regina akan menjelaskan tentang deskripsi keseluruhan. Bisa di next. Yang pertama itu adalah deskripsi produk, merupakan perangkat lunak yang dikembangkan untuk membantu permasalahan kegiatan penelitian, yaitu ketika seorang meneliti membuat sesuatu karya ilmiah menggunakan data primer dan membutuhkan penyedia layanan pengisian kuesioner tanpa mengeluarkan biaya dan terjamin keaslian para responden dalam memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang diinginkan penelitian tersebut. Sistem pada aplikasi berbasis web angket ID ini menggunakan poin sebagai acuan untuk mendapat jumlah responden yang diinginkan peneliti dan poin didapatkan dengan saling mengisi kuesioner peneliti lainnya. Sistem angket ID berjalan pada media mobile maupun PC, dibangun dengan menggunakan bahasa PHP dengan memanfaatkan framework PHP yaitu Laravel. Sedangkan untuk ID-nya yang digunakan dalam pengembangan adalah Visual Studio Code dengan memanfaatkan Git sebagai media transfer antara divisi front end maupun bagian back end. Yang kedua itu adalah fungsi produk. Fungsi angket ID merupakan fungsi yang digunakan untuk menampilkan validasi informasi yang diperoleh dengan metode lain, serta mengevaluasi program atau kepentingan yang sedang diteliti yang bisa dijalankan dengan menggunakan pendapat responden dan dikumpulkan informasi dari setiap responden sebagai bahan dasar dalam rangka penyusunan. Next. Untuk yang ketiga adalah penggolongan karakteristik pada pengguna. Ini adalah tabel karakteristik pengguna. Dalam kategori pengguna itu ada admin maupun user. Tugasnya, admin mengolah proses validasi report oleh pengguna dan fitur bantuan, sedangkan user mengelola angket yang dimiliki. Akses ke aplikasi, admin mengelola report, melihat dan menghapus, user mengelola angket secara terbatas, seperti membuat, melihat, mengedit, dan menghapus angket pribadi serta melihat angket orang lain. Sedangkan kemampuan yang harus dimiliki yaitu admin kemampuan dasar dalam mengoperasikan perangkat yang dimiliki. Sedangkan user kemampuan dasar dalam mengoperasikan perangkat yang dimiliki. Next. Yang keempat itu adalah lingkungan operasi. Untuk dapat menjalankan aplikasi, server tidak harus terinstal beberapa perangkat lunak, yaitu ada bahasa scripting, JavaScript, web server, DBMS, dan iOS. Untuk dapat mengakses aplikasi, klien setidaknya dibutuhkan beberapa perangkat lunak, yaitu browser dan iOS, seperti Chrome, Mozilla, Opera, dan lain-lain. Sedangkan iOS ada Windows, Android, atau Mac iOS. Yang kelima itu adalah batasan desain dan implementasi. Untuk desain dan implementasi, aplikasi ini akan menggunakan beberapa hal sebagai berikut. Seperti database itu menggunakan MySQL, script language menggunakan PHP, framework menggunakan
front end atau back end. Karena sistem ini bersifat online, maka dibantu koneksi internet untuk mengakses halaman website tersebut. Oke, sekian dari saya. Yang keenam, dokumentasi pengguna, dokumentasi instalasi aplikasi di server, dokumentasi pembuatan angket, dokumentasi pengisian angket, dan dokumentasi admin. Saya kembalikan ke Gimnastiar. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Regina atas pemaparannya. Kita masuk ke subbab yang 3 yang berjudul kebutuhan antarmuka eksternal. Untuk bab ini akan dipaparkan oleh Raisya Bianca. Kepada Raisya Bianca, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Gimnastiar. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan antarmuka eksternal. Next. Nah, pertama itu user interface. Jadi komponen software di mana dibutuhkan user interface itu sebagai berikut. Yang pertama itu tampilan awal web, kemudian tampilan register, tampilan sign in, tampilan dashboard, tampilan pembuatan angket, tampilan pengisian angket, tampilan daftar angket yang dimiliki, dan tampilan rincian hasil jawaban angket. Next. Nah, kemudian untuk hardware interface, yaitu antarmuka perangkat keras yang digunakan untuk mengoperasikan perangkat lunak itu antara lain yang pertama, slot DIMM atau SDRAM, port LAN, slot SATA, dan soket processor seperti yang ditujukan pada gambar di samping. Next. Kemudian software interface yang akan digunakan pertama MySQL yang bersumber dari Oracle sebagai DBMS aplikasi, Vue.js bersumber dari Ivanue sebagai framework untuk kebutuhan front end, dan Laravel.js bersumber dari Taylor Otwell sebagai framework untuk kebutuhan backend. Next. Nah, kemudian juga terdapat Apache, sumber Oracle sebagai web server, dan CK Editor, sumber CK Source LLP sebagai text editor yang digunakan dalam pembuatan angket. Next. Dan terakhir ada communication interface, yaitu untuk komunikasi data. Pengembang akan menggunakan protokol HTTP sebagai protokol pertukaran data. Metode yang digunakan terdiri dari get, post, put, dan delete. Next. Nah, itu saja dari saya kembalikan kepada Gimnastiar. Untuk bab 4, functional requirement akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Pada functional requirement ini, kita akan membahas kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengguna, baik dalam sistem ataupun dalam tampilan. Untuk penamaannya, di sebelah kiri ada ID, out itu menunjukkan output, in itu menunjukkan input, dan nanti ada pros menunjukkan proses. Untuk ID 001, sistem menampilkan form sign up dan pendaftaran akun. Pada kebutuhan ini, user ditampilkan form registrasi atau pendaftaran akun. Kemudian yang selanjutnya, sistem menampilkan form pop-up sign in kepada user. User telah terdaftar pada sistem dan diberikan tampilan form sign in. Untuk selanjutnya, sistem dapat menyimpan data diri user. Penjelasannya, email dan password dari user dapat diterima sistem, dalam artian email dan password yang diberikan user adalah email dan user yang valid. Sistem dapat menampilkan halaman profil user, dalam artian sistem dapat memberikan keterangan lengkap data diri user. Next. Selanjutnya, di ID 005, sistem dapat menampilkan jumlah poin user. Poin user yang diberikan sebesar 100 poin awal dan berubah ketika digunakan. Kemudian ID 006, kebutuhan fungsionalnya yaitu sistem dapat menerima permintaan pembuatan angket dengan nominal poin yang diberikan oleh user. User membuat angket dengan mengalokasikan poin mereka ke dalam angket tersebut. Untuk ID 007, kebutuhan fungsionalnya adalah sistem dapat menampilkan kerangka form angket. Penjelasannya, setelah user mengalokasikan poin kerangka angket diberikan oleh sistem. Next.
Selanjutnya, dengan ID 008, sistem mampu menerima input seluruh pertanyaan dan jenis opsi jawaban benar. Penjelasannya, user mengisi angket dengan berbagai jenis opsi yang disediakan oleh sistem. Dalam hal ini, terdapat 3 buah jenis opsi. Opsi pertama itu opsi input, opsi kedua itu opsi pilihan ganda, opsi ketiga merupakan opsi checkbox. Selanjutnya, untuk ID 009, sistem mampu menerima angket yang telah dibuat user untuk dipublikasikan. Dalam sistem akan menyimpan angket dan mempublikasikannya sehingga dapat diisi oleh user lain. Untuk ID 10, sistem dapat menampilkan pemberitahuan angket telah dipublikasi. Setelah user melakukan publikasi, dan sistem akan menampilkan pemberitahuan publikasi telah berhasil. Next. Terakhir, dengan ID 011, kebutuhan fungsionalnya itu sistem menampilkan kumpulan angket yang dapat diisi user. Penjelasannya yaitu sistem menampilkan angket yang bisa diisi user untuk mendapatkan poin berdasarkan kecocokan angket dengan data diri user. Next. Berikut ini adalah use case diagram. Dapat dilihat di sebelah kiri, terdapat hubungan antara user dan admin. Sorry, saya ulangi. User dengan login yang mana user harus login terlebih dahulu untuk dapat mengakses fitur-fitur lainnya seperti membuat angket, melihat angket, mengisi angket, mereset password, melakukan report responden, dan mengisi data diri. Kemudian, untuk dapat melihat responden, maka diperlukan pembuatan angket terlebih dahulu, yang artinya sebelum dapat melihat responden, user harus membuat angket. Berlaku juga untuk yang lainnya. Untuk dapat melihat angket orang lain, mengisi angket, mereset password, melakukan report, maka angket tersebut harus sudah tersedia oleh user lain. Kemudian untuk admin sendiri untuk dapat mengakses fitur-fitur dalam artian kemampuannya yaitu mengelola data angket, mengelola data user, update info bonus poin atau bulan, mengelola fitur bantuan, maka admin harus melakukan login terlebih dahulu. Next. Use case diagram yang selanjutnya itu dalam sudut pandang sistem memiliki memiliki kemampuan atau memiliki wewenang untuk verifikasi login user, verifikasi report, user responden, klasifikasi konten berdasarkan data diri user. Next. Untuk non-functional requirement-nya sendiri itu terdapat beberapa indeks ya, ID, parameter, dan kebutuhan. Parameter sendiri ada beberapa, ada availability, reliability, ergonomi, portable, memory, response time, dan beberapa. Untuk availability itu aplikasi beroperasi 7 hari per minggu, 24 jam per hari tanpa gagal, dalam artian aplikasi akan selalu dapat bekerja. Reliability, user telah terdaftar pada sistem dan diberikan tampilan form sign in. Ergonomi, tampilan antar muka mudah dipahami, user dan estetiknya bagus. Kemudian untuk portability dan memori, sepertinya tidak memiliki non-functional requirement, dalam artian tidak ada kebutuhan dalam parameter portability dan memori. Kemudian untuk response time, konten aplikasi akan tampil dengan waktu maksimal 5 detik. Next. Selanjutnya, untuk parameter safety, sama seperti parameter memori, pada parameter ini tidak ada kebutuhan untuk non-fungsionalnya. Kemudian untuk security-nya, perangkat lunak menggunakan standar encryption HTTPS. Kemudian untuk other, itu hanya terdapat satu, yaitu bahasa komunikasi, yang dalam bahasa komunikasinya harus dalam bahasa Indonesia. Next. Untuk use case specification-nya, itu akan dijelaskan oleh Salsabila Fauzia. Silakan Salsabila Fauzia. Oke, terima kasih Gimnastia Ramadan. Oke, selanjutnya di sini akan dijelaskan mengenai use case specification yang dibutuhkan pada perangkat lunak. Di sini ada use case untuk login, register, pembuatan angket, pengisian angket, penghapusan angket, logout, dan validasi report.
Untuk use case login sendiri, aktornya itu ada user dan admin, di mana kondisi awalnya user sudah mendaftar pada aplikasi, kondisi akhirnya nanti akan user tersebut bisa login dan masuk ke halaman-halaman yang bisa diakses oleh user. Jadi pertama itu user memilih menu halaman login, kemudian sistem menampilkan halaman login tersebut, user mengisi form login, kemudian melakukan validasi terhadap data yang diberikan. Sistem itu akan memvalidasi data, ketika data tersebut valid, maka user akan diarahkan ke halaman dashboard. Kemudian user tersebut dapat menggunakan aplikasi yang diberikan oleh sistem atau dashboard tersebut. Tapi ada alur kejadian yang lain, ketika data tersebut ternyata tidak valid, maka sistem akan menampilkan pemberitahuan tidak valid dan kembali ke proses nomor 2. Untuk use case yang kedua ada register, di mana aktornya itu user, kemudian kondisi awalnya belum ada karena dia belum pernah membuat akun di dalam perangkat lunak kita. Jadi di sini kondisi awalnya masih belum ada, kemudian kondisi akhirnya itu user dapat memiliki akun baru yang digunakan untuk login nanti. Jadi user itu masuk ke halaman register, kemudian sistem menampilkan halaman register tersebut. Kemudian user tersebut akan mengisi form register sesuai dengan data dirinya. Kemudian sistem akan melakukan validasi terhadap data yang diberikan. Kemudian data tersebut ternyata valid, maka sistem akan mengirimkan link verifikasi akun melalui email. Kemudian user tersebut dapat masuk ke aplikasi email untuk melakukan validasi akunnya user tersebut, dan sistem akan melakukan validasi link yang diberikan. Ketika link tersebut ternyata valid, maka sistem akan mengarahkan user tersebut ke halaman login untuk melakukan login ke sesi berikutnya. Kemudian di sini ada alur kejadian alternatif yang pertama, ketika data ternyata yang dimasukkan itu tidak valid, maka sistem akan menampilkan pemberitahuan dan dia akan kembali ke proses nomor 2. Kemudian ada kejadian alur alternatif yang kedua, ketika link ternyata tidak valid dan tidak divalidasi oleh sistem, maka sistem akan mengarahkannya lagi ke register. Di sini ada use case pembuatan angket, di mana aktornya itu user, kemudian kondisi awalnya itu user sudah login ke dalam aplikasi, dan kondisi akhirnya nanti user akan membuat angket baru. Di sini si user akan memilih menu buat angket baru, kemudian sistem akan menampilkan halaman pembuatan angket tersebut, kemudian si user mengisi beberapa komponen yang wajib diisi dan membuat beberapa pertanyaan yang ia ingin lakukan. Kemudian user akan menekan tombol publikasi dan sistem akan melakukan validasi data yang dimasukkan user. Kemudian ternyata data tersebut valid, maka user akan diarahkan ke halaman angket saya dan menampilkan pemberitahuan. Dan user tersebut akan melihat hasil dari angket yang ia buat beserta judul, deskripsi angket tersebut. Tapi ada alur kejadian alternatif ketika data yang dimasukkan tidak valid, maka sistem akan menampilkan pemberitahuan dan kembali pada proses kedua. Selanjutnya ada use case untuk pengisian angket, di mana aktornya itu user, kondisi awalnya itu user sudah mendaftar pada aplikasi. Kondisi akhirnya itu user akan mengisi angket dan mendapatkan poin dari angket tersebut. Di sini user memilih menu dapatkan poin, dan sistem akan menampilkan halaman dapatkan poin tersebut, dan user akan memilih angket yang hendak ia isi sesuai dengan apa yang dia pahami. Kemudian sistem akan menampilkan halaman yang berisi pertanyaan dari angket yang dipilihnya. Kemudian user tersebut mengisi seluruh pertanyaan yang ada pada angket dan menekan tombol kirim jawaban. Nanti sistem akan melakukan validasi jawaban yang dikirim, terus ternyata semua jawaban yang dikirim itu valid dan memenuhi kriteria, maka sistem akan memberikan tambahan poin pada user yang berperan sebagai responden tersebut. Sistem akan mengurangi jumlah poin pada user yang membuat angket, sedangkan pada user yang mengisi angket akan ditambahkan poinnya dan ditampilkan setelah ia berhasil mengisi angket. Maka user tersebut akan melihat jumlah poin yang dimilikinya bertambah. Tapi ada alur kejadian alternatif lain, ketika data tersebut ternyata tidak valid saat submit jawaban-jawabannya, maka sistem akan menampilkan pemberitahuan dan kembali ke proses nomor 4. Kemudian di sini ada use case penghapusan angket, di mana aktornya itu user. Kondisi awalnya itu user sudah mendaftar pada aplikasi. Kondisi akhirnya user dapat menghapus publikasi angket yang dimiliki. Di sini untuk penghapusan angket, user memilih hapus publikasi, kemudian sistem menampilkan opsional sugesti penghapusan angket tersebut.
Kemudian user memilih opsi hapus dan sistem menampilkan penghapusan berhasil dan sistem menyembunyikan angka tersebut dari tampilan. Dan ada alur lain ketika user tersebut ternyata memilih opsi cancel penghapusan, maka sistem mematikan pemberitahuan sugesti dan kembali ke tampilan sebelumnya. Kemudian ada use case logout. Di sini aktornya masih user. Kondisi awalnya user sudah mendaftar pada aplikasi. Kondisi akhirnya itu user dapat keluar dari akun angket ID. Di sini user memilih menu logout atau button logout. Kemudian sistem akan menampilkan tampilan homepage website dan sistem menghapus session dari user tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada use case untuk validasi report, di mana aktornya itu adalah user, kemudian kondisi awalnya user sudah melakukan pendaftaran pada aplikasi, dan kondisi akhirnya nanti user akan mengirimkan laporan pelanggaran responden. Di sini user akan memilih menu report, kemudian sistem akan menampilkan opsi pelanggaran yang dilanggar, dan user memilih pelanggaran apa saja yang dilakukan responden. Kemudian user memilih tombol kirim untuk mengirim laporan tersebut, dan sistem akan menampilkan pemberitahuan laporan tersebut berhasil dikirim. Kemudian sistem mengirimkan laporan tersebut ke admin, dan user kembali ke tampilan sebelumnya. Dan di sini ada alur ketika sistem tersebut menampilkan pemberitahuan gagal karena saat dikirimkan ternyata laporan tersebut gagal untuk dikirim, dan sistem mengembalikannya ke opsi pelanggaran responden tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan mengenai kelas diagram oleh Jinastia Ramadan. Ya, terima kasih Salsabila Fauzia. Untuk kelas diagram ini akan dijelaskan oleh saya. Bisa untuk Salsabila Fauzia, bisa untuk berpindah screen terlebih dahulu agar. Nah, berikut ini adalah kelas diagram yang ada pada aplikasi ini. Pada kelas diagram ini, kami merubah sistem menjadi sebuah objek, kemudian kami buat relasi-relasinya agar dapat dibaca dengan jelas oleh developer maupun oleh klien, agar klien juga dapat mengerti relasi-relasi yang terjadi di dalam sistem. Di sini ada beberapa kelas diagram. Ada paling atas ada answer yang berelasi dengan kelas form. Kemudian ada kelas questions yang berelasi juga dengan form. Kemudian ada kelas option yang berelasi juga dengan form. Kemudian ada kelas activity yang berelasi juga dengan form. Kemudian kelas akun yang berelasi juga dengan form. Kemudian kelas answer lagi yang berelasi juga dengan form. Nah, pada bagian ini bisa dilihat ada perbedaan. Untuk class question, option, answer, dan activity itu berelasi dengan form dengan relasi dependensi. Dan untuk akun sendiri itu berelasi dengan user, kemudian juga dengan kelas admin, dengan relasinya adalah relasi inheritance. Kemudian laporan juga memiliki relasi kepada user dan admin dengan relasi yang serupa, yaitu inheritance. Sekian. Bisa kembali lagi PPT. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang atau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.